Pesantren itu apa sih, Gus? Pesantren itu bisa dikatakan adalah lembaga pendidikan yang menjadikan kiai atau ibu nyainya sebagai figur sentral. Kata pesantren itu sendiri, ya itu nggak akan kita ketemui ya di zaman Nabi itu. Meskipun nangkinya elit, ngajinya nggak sulit gitu kan, karena langsung di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih atas hadirnya Gus Dia. Ini sekarang kita berbincang-bincang santai saja. Jadi kan kita ini tahu kan ya, kayak saya misalnya nih, anak yang orang tua yang sulit mungkin ya. Kita sendiri juga bukan orang pintar, terus ingin menjadikan anak itu menjadi pintar ataupun pandai. Dan tak lihat di Indonesia ini kan banyak ya pendidikan, ada sekolah formal, ada non formal, ada kursusan dan seterusnya. Sekarang kita akan fokus ke pondok pesantren, Gus. Nah, Ya, kan antum kan kayaknya kan anak pesantren ya, istimewa ini, Gus. Nah, ini aku mau bertanya nih, sebenarnya pesantren itu apa sih, Gus? Pesantren itu apa? Terus sejarahnya seperti apa sih pesantren itu? Nggih, monggo Gus. Jadi gini ya, kait pertanyaan apa itu pesantren, nah ini sebenarnya pertanyaan yang cukup buru-buru sebenarnya. Tiba-tiba langsung ke intinya, pesantren itu apa? Ya tapi memang idealnya gitu. Jadi kita itu kan akan bisa menilai sesuatu kalau kita tahu hal itu apa kan. Idealnya kita bisa bilang batu itu keras kalau tahu batu itu apa. Jadi supaya kita bisa menilai pesantren seperti itu pesantren itu seperti apa, perlu kita tahu ya pesantren itu secara definitif lah gampangan ya itu bagaimana. Jadi pesantren itu secara sederhana ya lembaga pendidikan khususnya ya untuk agama Islam ya yang secara apa namanya sifatnya adalah tradisional gitu ya. Dalam konteks Indonesia berarti ya pesantren itu bisa dikatakan adalah lembaga pendidikan yang menjadikan kiai atau ibu nyainya sebagai figur sentral gitu. Jadi ada contoh nyatanya gitu ya. Ada contoh nyatanya yang di sana itu menjadi semacam panutan atau menjadi semacam uswatun hasanah lah ya, yang nanti di sana akan mengajarkan ilmu begitu ya. Kemudian umumnya kalau zaman dulu itu nanti ada masjid sebagai pusat peribadatan, pusat kegiatan ritual begitu ya. Dan nanti juga yang paling khas kalau kita ngomong pesantren nih ya, apalagi zaman dulu itu pasti fokusnya pada pengejaran tentang kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab yang di sana kaitannya dengan agama. Sebenarnya ada sejarah singkat untuk pesantren ini ya. Jadi kemunculan pesantren ini bisa kita telaah itu mungkin pada awal era Wali Songo ya. Karena di zaman era Wali Songo ini bisa dibilang adalah role model pertama ya yang mungkin mirip dengan konsep pesantren di era sekarang gitu. Jadi memang ada satu guru atau ada kiai atau ibu nyai begitu ya yang menjadi panutan, yang menjadi percontohan, menjadi sumber penggerak dari pesantren itu. Baik itu nanti dalam kegiatan yang bersifat apa namanya pendidikan atau berkaitan dengan agama, etika gitu ya. Kemudian kalau dalam perkembangannya nanti kan pesantren sendiri itu identik dengan santri kan mestinya begitu ya. Tentunya santri ini kan menjadi kata dasarnya dengan imbuhan pe dan akhiran an. Nah, jadi nanti ya perlu ditelaah dulu santri itu apa gitu. Sepembacaan saya mungkin karena kita ini dekat dengan budaya-budaya apa namanya itu India, Sanskerta gitu ya. Saya pernah temui bahwasanya kata santri itu dekat dengan kata sastri gitu ya. Sastri itu artinya adalah buku suci gitu. Tapi ya mungkin kalau secara asimilasi budaya mungkin kata santri bisa beranjak dari sana. Ya, berarti nganu ya Gus, kayak pesantren itu kayak istilahnya orang zaman pewayangan candri di muka gitu ya Gus ya.
buat menggodok orang menjadi orang yang lebih baik gitu ya Gus ya. Ya, penggemblengan lah ya, penggemblengan ya istilahnya. Oke. Jadi misalnya nih gambarannya nih ada anak, taruhlah kayak anak saya yang kurang baik ya mungkin ya. Ya, terus kita masukkan ke pesantren dengan harapan setelah ada penggemblengan secara mental, maksudnya biar menjadi lebih baik gitu Gus ya, maksudnya Gus ya. Betul. Itu oke. Kemudian nganu Gus, kira-kira Gus, saya juga penasaran. Kira-kira pesantren itu ada nggak sih di zaman Nabi? Jangan-jangan cuma diada-adain ini Gus. Jangan-jangan kan? Wah, bid'ah. Wah ini pesantren ini bid'ah ini apa ini? Masuk neraka semua ini. misalnya dolala misalnya kan. Itu pertanyaannya Gus. Kira-kira ada nggak sih Gus pesantren itu di zaman Nabi dulu itu ada nggak? Kemudian coba dong Gus ceritain ke kita semua pesantren dari masa ke masa itu seperti apa. Monggo Gus. Ya, jadi kalau kita menggunakan istilah pesantren ya, kata pesantren itu sendiri ya itu nggak akan kita ketemui ya di zaman Nabi. Itu ibarat nyari sinyal di tengah hutan gitu ya, nggak ada gitu. Secara istilah ya pesantren itu nggak ada, tapi secara konseptual tentu hal yang mirip atau paling tidak ya bernuansa sama itu bisa kita dapati di zaman Nabi. Contohnya sebagaimana Ashabus Sufah ya, jadi sahabat-sahabat yang kalau bahasa anak sekarang sih nongki gitu ya di pelataran Masjid Nabawi. Nah, iya, ya jadi meskipun nongkinya elit, ngajinya nggak sulit gitu kan, karena langsung di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi. Nah ini kan memang beliau-beliau itu standby di sana ya. Satu sisi memang sembari untuk mempelajari agama lebih intens gitu ya, menghafal Al-Quran, kemudian mendengar hadis, majelis bersama Rasul, fokus ibadah. Ya kurang lebih meskipun nggak sama persis dengan konsep modern pesantren di era modern, tapi kurang lebih di sana para sahabat ya itu beliau-beliau itu memang memfokuskan diri ya selain untuk menimba ilmu dan beribadah di sana ya memang kesehariannya itu menetap di sana gitu ya. Jadi kan kalau ya, pesantren yang identiknya dengan kata mondok atau pondok, ya, pondok sendiri itu kan secara bahasa kurang lebih artinya semacam tempat hunian kan begitu ya. Ya. Jadi memang standby di sana untuk belajar kurang lebihnya begitu. Dan tentunya mencari ilmu ini sendiri ya karena kan pesantren itu kan memang tempat mencari ilmu. Ini tentu ada landasannya baik dari agama, baik dari Al-Quran maupun hadis ya. Itu semua ada dasarnya begitu, nggak asal noki-noki doang, enggak gitu ya. Kalau ngomong masalah sejarah dari masa ke masa sih ya, kalau kita lihat di zaman Khulafaur Rasyidin itu kan kita lihat fungsi masjid kan nggak hanya sebatas untuk ibadah sholat gitu ya. Tapi juga jadi semacam pusat pendidikan begitu, halakoh-halakoh ilmu, tempat belajar baca tulis, ya belajar Al-Quran, kemudian berkembang menjadi madrasah-madrasah semacam nanti ada Al-Azhar, ya kemudian ada Nizamiyah, itu semua berangkatnya ya dari masjid gitu ya, yang akhirnya pendidikan Islam menjadi lebih sistematis dan inspiratif gitu. Mungkin kurang lebihnya begitu. Ya, berarti nganu ya Gus, kalau tak ambil kesimpulan tadi, kalau pertanyaannya adalah pesantren itu apakah ada di zaman Nabi, ya bahasanya ada udah beda ya. Pesantren ya, mungkin kalau ditulis pakai zaman Nabi ada tulisan pegon mungkin bisa mungkin ya. Iya, nanti tulisannya. Iya, ada harokat yang ngepel gitu ya. Jadi kayaknya kalau pertanyaannya adalah ada nggak di zaman Nabi? Maka kalau jawabnya adalah polanya antara pesantren, antara zaman Nabi dan zaman sekarang, insya Allah itu masih ada polanya. Yaitu yang mana public figurnya bernama Rasulullah, kemudian banyak orang yang berdatangan, kemudian dikatakan ahli sufa tadi gitu Gus ya, kalau nggak salah ya. Betul. Kalau sekarang kan aplikatifnya, metodenya kan
publik figurnya bernama kiai ataupun ustadz ataupun murabi istilahnya, kemudian yang ahli sufanya taruhlah anak-anak yang mondok gitu Gus ya, istilahnya intinya gitu ya Gus ya. Oke, kemudian ini Gus, pertanyaannya Gus, kira-kira nih kan kita ada di bawah naungan NKRI yang mana presiden kita adalah Pak Prabowo ya kan? Ini kita bukan batu mengejek, enggak, maksudnya gini. Kemudian nih kira-kira nih pesantren ini legal enggak sih, atau gimana pemerintah Indonesia memandang pesantren ini seperti apa sih Gus? Monggo Gus. Iya, ya kalau kita ngomong legal dan ilegalnya, tentu kan pesantren itu kalau di era sekarang juga sudah dibawahi oleh Kementerian Agama, ada legalitas di sana ya. Pesantren bukan lembaga ilegal atau apa underground gitu ya, kayak markas agen intelijen rahasia, enggak. Kalau kita lihat secara historikal ya, pengakuan sejarah gitu, sejak dulu pemerintah baik zaman kolonial ya, nah meskipun kolonial mungkin niatnya lain lah ya, itu sudah mengafirmasi pesantren itu lembaga, ya udah itu lembaga pendidikan gitu aja gitu. Jadi mereka menganggapnya terserahlah ya, di sana ada lembaga yang mengajarkan agama, oke gitu, tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi aturan gitu. Itu kalau di era kolonial. Kemudian di era kemerdekaan justru peran pesantren dan para kiainya ini ada peran besar ya terkait dengan kemerdekaan itu. Jadi mereka nggak hanya sibuk ngopi kemudian ngomongin agama gitu, enggak, tapi juga karena kan di pesantren itu ada pendidikan moral gitu ya, ada penanaman semangat untuk membela yang ditindas gitu. Jadi baik secara moral dan historis ya negara ini bisa dibilang ya berhutang budi lah, karena pesantren itu memiliki sumbangsih yang cukup besar gitu ya. Untuk era sekarang yang mau pengakuan formal itu sudah dipayungi oleh undang-undang ya, sudah ada payung hukumnya gitu. Dan juga Kementerian Agama memberikan pembinaan ke pesantren-pesantren itu, bahkan ada bantuan dan program pemerintah terkait pondok pesantren. Ya berarti nganu Gus ya, pesantren ini dari masa ke masa terbukti istilahnya sangat berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia ya Gus ya. Oh ya betul, kalaupun ada yang katakan tidak sejalan atau tidak sejalur dengan visi dan misi pesantren ya itu ya hal yang wajar saya rasa. Yang namanya panen buah itu pasti ada lah yang tidak memenuhi ekspektasi dari si pemanennya, ada yang busuk satu. Siap lah, tadi Gus jenengan tadi nyebutin di pondok itu nggak cuma nongki dan seterusnya, tadi jenengan nyindir kayak gitu. Sebenarnya emang di pondok itu ngapain aja Gus? Di pondok nyapo. Sebenarnya kan kita biar tahu nih, kayak saya nih biar tahu, oh ternyata anak saya mau tak pondokin ini ternyata kegiatannya A, B. Sebenarnya ngapain di Gus di pondok ini Gus? Sebenarnya tujuan adanya pondok pesantren ya itu kan sebagai tempat, namanya pondok itu kan tempat hunian begitu ya, sedangkan pesantren tadi kan ya kurang lebih tentang pembinaan ya, baik pembinaan ruhani maupun pembinaan intelijensia gitu. Jadi selain dididik agama juga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang diajarkan gitu ya. Bahkan tidak jarang juga ada beberapa pesantren itu yang mengembangkan sisi entrepreneurnya gitu ya. Yang dipelajari tentunya hal-hal positif ya, tentunya hal-hal yang positif. Apalagi di era modern ini ya, bisa jadi pesantren ini termasuk benteng moral ya di era digital begitu. Karena kalau umpama ya kita ngomong secara umum saja, umumnya orang tua itu kan bekerja, sedangkan anak di rumah dengan gadget. Nah ini kan orang tua tidak selalu bisa mengontrol ya, meskipun katakan ada apa itu aplikasi pengawasan orang tua ya, tapi anak sekarang saya rasa tidak sebodoh itu ya. Namanya maling dan tenaga keamanan itu biasanya lebih variasi
malingnya kan. Nah, makanya pesantren ini salah satu cara untuk membendung anak-anak itu ya supaya tidak candu ya dengan teknologi yang menjadi apa namanya bisa bermata dua gitu kan ya. Ada Ya. konten-konten seperti itu. Berarti nganu Gus ya, memang di pondok itu kita kegiatannya anak-anak itu positif gitu Gus ya. Ada Nah, tadi antum jenengan sebutin ada entrepreneur, ada sekolah formal juga ya kan Gus. Lah kemudian betul. pertanyaanku Gus ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Maaf ganggunya, ganggu waktunya nih ya. Maaf ganggu waktunya nih. Pertanyaan paling akhir nih Gus. Jadi kan di tengah gempuran teknologi Gus, ada AI, kemudian ada DeepSeek dan aplikasi yang lainnya akhirnya membuat kita ini menjadi cara istilahnya gitu dalam bahasa Arabnya mungkin dukaun istinah ya Gus. Nah, Ya, jadi kan kayak kepintaran buatan lah. Pertanyaan saya kira-kira nih Gus, kita belum lagi ada kayak lembaga-lembaga yang FDS ini teman-teman kita bukan berarti menyindir siapapun ya, tidak ya, ini disclaimer ya. Jadi kita benar-benar pengen menggali seperti apa di pondok pesantren. Pertanyaannya Gus, dengan hadirnya full day school, dengan hadirnya AI ataupun hadirnya ChatGPT dan yang lainnya, sebenarnya mondok itu masih diperlukan nggak sih? Kalau diperlukan kenapa? Kalau nggak diperlukan kenapa? Silakan Gus. ya gini, jadi pesantren itu ya kita kalau ngomong secara general ya kita nggak bisa tunjuk satu persatu orangnya karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak perlu pesantren karena orang tuanya bisa menghabiskan waktu untuk anaknya mendidik agama dan sebagainya. Kalau kita ngomong secara general, secara umum, saya rasa keberadaan pesantren ini masih sangat diperlukan dan bahkan bisa dibilang sangat urgent sekali. Apa? Ya itu tadi, karena kalau kita ngomong dalam skala umum, secara general, orang tua itu cenderung tidak bisa mengontrol penggunaan gadget pada anaknya. Pesantren ini pada umumnya itu membatasi penggunaan gadget atau malah tidak sama sekali ya. Semacam smartphone ya atau tab. Paling minimal penggunaan laptop atau komputer pun itu dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Dan kenapa saya katakan pesantren ini masih sangat urgent di era sekarang karena menawarkan pendalaman agama yang lebih komprehensif gitu. Kalau hanya di rumah mungkin ya ada sekolah umum atau TPA itu sudah cukup baik sekali. Namun di sana sangat terbatas waktunya. Sedangkan kalau di pesantren itu controlling dan pembagian waktu untuk belajar agama itu lebih menyeluruh. Biasanya bahkan dikontrol dalam nilai-nilai ibadahnya juga. Semacam ada dibangunkan tahajud, sholat jamaah selalu dikontrol, kemudian pagi ngaji, ya, kemudian itu terus ada controlling ya, baik nanti dari pihak kiainya secara langsung ataupun orang-orang yang ditunjuk oleh kiai sebagai pengurus untuk terus membersamai santri itu untuk belajar gitu ya. Dan juga dalam pesantren itu ada pembentukan karakter. Nah, karena memang kiai sendiri atau bunyai sendiri di sana menjadi role model begitu ya. Jadi kita tuh sebagai muslim yang ideal itu bagaimana sih? Nah ini memang idealnya yang punya pesantren itu memang seharus benar-benar sosok yang bisa memberikan contoh dengan tindak tanduk dan sepak terjangnya gitu. Ya, karena kan uswatun hasanahnya ya di pesantren itu ya kiai atau bunyai dan ini bisa menjadi acuan untuk membentuk karakter unggul dari para santri begitu. Karena mungkin kalau sama orang tua sendiri ya agak apa ya namanya orang kadang ke orang tua sendiri itu karena mungkin dibesarkan dari kecil mungkin ada rasa tertentu yang membuat penghargaan ke orang tua itu agak kurang mungkin semacam itu. Tapi kalau guru ini kan masalahnya selain membesarkan membersamai secara fisik tapi kan juga memberikan pendidikan rohani gitu. Ya syukur-syukur kalau orang tuanya di rumah juga apa namanya bisa memberikan itu ya itu istilahnya nilainya plus plus begitu. Ya, oke Gus. Berarti masih penting ya, sangat diperlukan juga ya anak untuk dititipkan ke pondok karena tadi pertama memang kita melihat situasi dan kondisi satu sama lain ya, nggak bisa Ya, betul. disamaratakan. Akan tetapi pada umumnya, yaitu secara umuman
itu pondok itu sangat bermanfaat, satu untuk membentengi moral, karena kan di situ kan kita bisa satu ragam ya Gus ya, karena kan Ya. teladannya satu, kiainya istilahnya yang menjadi contohnya kiai bunyainya, maka dengan adanya itu bisa dibentuk moral para santri Gus ya. Kemudian Ya, betul. pembentukan karakter juga ya. Ya. Meskipun memang di luaran sana, bukan berarti kita menghina, bukan. Di luaran sana ada banyak lembaga, ada lembaga A, lembaga B, dan lembaga C. Akan tetapi pondok memberikan alternatif yang solutif ya Gus ya, untuk menjaga tradisi keilmuan. Karena kan di pondok kan lebih fokus ya Gus ya, bisa lebih fokus Betul. ya kan, bisa lebih aman gitu ya Gus ya. Ya. Nah, ini mungkin sebelum closing statement, Gus, ini pertanyaan, tapi pertanyaannya untuk channel apa, untuk aku konten selanjutnya ya, Gus. Pada perkembangannya nih, Gus. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya dan ikutin terus biar debat serunya ini. Jadi pertanyaannya, Gus, pada Ya. umumnya setelah kita masuk ke pesantren, kemudian di sana itu kayak ada sistem pakai tanda kutip ya, kapitalis gitu Gus. Betul. Kan harapan kita kan memondokkan anak, kemudian di sana bisalah kita ada harga murah dan seterusnya. Menurut tanggapan jenengan, tapi ini untuk konten part 2 ya Gus ya, jangan Oh, dibocorin boleh. dulu. Jangan Baik. dibocorin dulu ya teman-teman ya. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya pondok dengan kapitalisnya itu? Sebenarnya apa sih kita memandang di sana, ada kayak kita lihat ada para konten kreator juga yang dari Gus-Gus itu, kemudian dia kayak hidupnya agak mewah gitu. Sebenarnya seperti apa sih tanggapan jenengan? Tapi kita stop dulu Gus. Oke. Untuk next kontennya. Mungkin statement Gus, closing statement terakhirnya Gus. Silahkan Gus. Oke, ya mungkin perlu kita ingat bersama ya, pesantren itu bukan sekedar tempat belajar, melainkan sebagaimana miniatur kehidupan ya, yang mengajarkan santrinya jadi pribadi yang paripurna, cerdas otaknya, mulia akhlaknya, kuat imannya ya. Sehingga pesantren ini merupakan warisan berharga sebenarnya bagi bangsa kita ya, untuk kita harus selalu jaga dan kembangkan. Ya, itu closing statement-nya Gus. Jadi istilahnya pondok itu sebagai miniatur kehidupan. Jadi ini disclaimer ya teman-teman. Seandainya kita semua menemukan ada pondok yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya pakai tanda kutip, maka seyogyanya untuk nggak digebyah uyah lah. Karena Iya. yang lebih bagus lebih banyak, ya kan? Mungkin itu hanyalah segelintir orang lah yang mungkin kurang beruntung mungkin ya. Oke, nantikan untuk konten-konten selanjutnya ya, di bareng-bareng mikir nih kita nih sebenarnya seperti apa. Oke, terima kasih Gus. Yuk. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.